Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Putri Larasati dari kelompok 2 dan hari ini kita akan membahas dari materi SPM sebelumnya, yaitu Sekolah Pasar Modal level 1 mengenai Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu adalah mengapa perlu investasi. Karena adanya suatu situasi yang bernama inflasi atau suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Dengan investasi, kita dapat mengatasi inflasi. Maksudnya gimana nih? Jadi keuntungan atau return dari investasi itu akan meningkatkan jumlah uang kita, yang otomatis itu dapat mengalahkan tingkat terus-menerus tadi dari si inflasi. Nah, investasi ini tuh apa sih ya? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Jadi keuntungan itu sama dengan capital gain dan dividen. Capital gain atau selisih harga beli dan harga jual efek. Dividen itu juga sama dengan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi dengan kita membeli suatu saham, kita akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya ini ada menabung versus investasi. Jadi apa sih perbedaannya investasi dengan menabung? Nah, kalau misalnya investasi ini mempunyai tujuan yaitu memperoleh keuntungan di masa depan ya, sedangkan untuk menabung ini tujuannya adalah menyimpan. Kedua ini ada potensi resiko. Jadi kalau misalnya di investasi ini ada resiko ya guys ya. Sedangkan kalau untuk menabung itu relatif tidak ada resiko karena kita hanya menyimpan saja, tidak ada menginvestasikan gitu. Yang ketiga ini ada jenis transaksi. Kalau misalnya investasi ini jatuhnya seperti jual beli. Kalau yang kedua, menabung, itu jatuhnya seperti simpan pinjam. Untuk tempat transaksinya juga berbeda. Kalau misalnya investasi itu kan di pasar modal, sedangkan kalau untuk menabung itu ada di perbankan atau di dalam bank itu sendiri. Terdapat data-datanya ya di tahun 2006 sampai 2007, 2008, 2009 dan seterusnya sampai 2015. Selanjutnya itu ada apa itu pasar modal. Pasar modal ini yaitu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain guys. Dalam pasar modal juga ada investor. Jadi investor dan perusahaan dipertemukannya di pasar modal. Selanjutnya ada manfaat keberadaan pasar modal. Untuk manfaatnya ini yang pertama adalah sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua ada wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga ada penyebaran kepemilikan perusahaan. Jadi sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat ada keterbukaan dan profesionalisme, dan ini itu maksudnya salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Nah, yang terakhir ini adalah lapangan kerja. Jadi menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. 8 langkah investasi di pasar modal. Pertama ini ada pahami tujuan investasi. Yang kedua ini kenali profil resiko. Nah, yang ketiga ada pelajari alternatif investasi. Yang keempat ada pahami tingkat resiko produk investasi. Yang kelima ada tentukan batas investasi. Yang keenam ada tentukan strategi investasi. Yang ketujuh manfaatkan jasa profesional. Dan yang kedelapan adalah pertahankan tujuan investasi. Nah, ini ada prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama ini pergunakan dana lebih atau excess fund. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Nah, yang ketiga ini adalah jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Keempat adalah kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Yang kelima ada investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Nah, selanjutnya di slide ke-12 ini ada waspada penipuan investasi.
Yang pertama ini waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua adalah waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga ini adalah waspada modus investasi dengan replikasi. Nah, maksudnya misalnya nih investasi berkedok MLM dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu, itu no-no banget ya guys ya. Nah, yang keempat adalah waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Cek izin ke otoritas jasa keuangan atau OJK terlebih dahulu, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Jadi kalau tidak ada izin dari OJK, itu berarti masih tidak aman ya guys, jangan. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya yaitu nomor 2 akan dijelaskan oleh teman aku, Kak Amsi ya. Baik, selanjutnya yaitu apa itu saham? Saham ialah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Selanjutnya, di sini ada konsep dasar saham. Pada contoh ilustrasi tersebut, itu ada Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Maka dari itu, Pak Bejo mengajak 7 temannya bersama-sama menanamkan modal yaitu 1 juta, sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Kemudian ada konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Usaha Pak Bejo berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain. Selanjutnya, mengapa kita harus investasi saham? Investasi saham itu mudah karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi, terjangkau. Karena investasi itu mulai dari 100.000 setiap bulan, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Menguntungkan. Investasi menguntungkan karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang, sehingga investasi di pasar modal bukan judi, tidak memiliki risiko yang tinggi. Contoh yaitu pada tahun 1993 beli motor Tiger atau saham Astranya. 5.045 lembar saham asli, kalau dirupiahkan itu per saham Rp1.546 atau sekitar 7,8 juta. Selanjutnya pada tahun 2011, 5.045 lembar saham asli atau sama dengan Rp66.160 per saham atau sekitar 340 juta. Selanjutnya di sini ada pertumbuhan saham Unilever, contohnya pada tahun 1982 yaitu 9,2 juta lembar saham seharga Rp30. Totalnya itu berarti 29,21 miliar atau kapitalisasi pasar. Pada tahun 2015, 7,63 miliar lembar saham, harganya itu Rp37.000 atau dirupiahkan itu 282,31 triliun atau kapitalisasi pasar. Dalam 19 tahun naik 1.300 kali lipat atau setara dengan 104% CAGR. Selanjutnya ada konsep dasar obligasi. Obligasi itu surat utang jangka menengah dan surat utang jangka panjang, dapat dipindah tangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, dan
melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi tersebut. Pada slide berikutnya yaitu konsep dasar reksadana. Reksadana itu sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Selanjutnya itu ada konsep dasar ETF. ETF yaitu reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Oke, ini ada contohnya. Terus Exchange Traded Fund atau ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau, diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Selanjutnya di sini ada indeks saham. Indeks saham itu instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham atau sektoral maupun non-sektoral. Di sini juga ada contohnya. Non-sektoral itu ada 15 indeks saham, yang sektoral itu ada 10 indeks saham. Kemudian di sini ada metodologi perhitungan indeks saham. Rumusnya IHSG sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Nilai pasar apa sih itu? Nilai pasar itu kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Kalau nilai dasar yaitu kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Bagaimana membeli saham perdana? Sini ada contohnya, dari investor ke bank, kemudian dari investor bisa juga langsung ke agen penjualan, terus ke penjamin emisi, selanjutnya ke BAE. Dari BAE itu dikonfirmasi penjatahan ke penjamin emisi, kemudian penjamin emisi konfirmasi penjatahan ke agen penjual, dari agen penjual konfirmasi penjatahan ke investor. Ini ada mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Bisa lihat gambarnya di sini ada IDX, KPI, ke KSEI, ke investor. Dari investor itu bisa order, bisa jual atau beli ke anggota bursa. Perkenalkan, nama saya Ramadita dari kelas 04 SKM 005 ingin melanjutkan tentang informasi tentang perdagangan saham di BI. Transaksi saham menggunakan Continuous Action System yang didasarkan kepada order driven market melalui JustNext. Pihak yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan order hanya anggota bursa atau AB, yang juga menjadi anggota clearing atau AB clearing. Investor melakukan transaksi saham lalu AB memiliki izin sebagai perantaraan pedagang efek. AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Transaksi dilakukan dalam bentuk script plus dengan settlement T+3. Transaksi dilakukan dengan remote trading system. Biaya transaksi di pasar sekunder yaitu pertama, komisi broker yang dibayarkan investor kepada AB maksimum 1% dari nilai transaksi. Yang kedua, komisi broker dikenakan PPN 10% yang dibebankan ke investor. Yang ketiga, nilai transaksi dikenakan pajak transaksi 0,1% hanya untuk transaksi penjualan saham. Yang keempat itu ilustri pengenaan biaya dalam transaksi jual beli saham WXYZ sebanyak 2 lot pada harga 5.000 per saham. Ukuran perubahan atau fraksi harga yaitu transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot di mana satu lot sama dengan 100 saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran transaksi yang harga tick size yang sudah ditentukan. Auto reject system. Yang pertama itu untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan. Permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak. Yang ketiga itu untuk menghindari terjadinya manipulasi dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Yang selanjutnya itu pada saat hari pertama perdagangan saham IPO, auto rejection ditetapkan 2 kali dari berapa persen normalnya. Ketiga, struktur pasar modal Indonesia. Yang selanjutnya itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK itu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB.
Tujuan pendiriannya itu OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakatnya. Bursa Efek Indonesia atau BEI itu tujuan pendiriannya itu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI adalah salah satu penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan pencatatan dan perdagangan. BEI wajib mempunyai satu pemeriksaan yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggota serta terhadap kegiatan bursa efek. Selanjutnya itu ada BEI bekerja sama dengan DSN atau MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Tujuan pendiriannya yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek atau pilihan lain yang disetujui Bapempam dan LK. Yang selanjutnya dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP itu tujuan pendiriannya menyediakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek, dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPIE yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Securities Investor Protection Fund atau SIPF, dana perlindungan pemodal, adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Dana perlindungan pemodal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggaraan dana perlindungan pemodal yang merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggaraan Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Terakhir ada acuan kepemilikan sekuritas. Fasilitas yang diberikan KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimiliki di sistem KEI. Ada atributes akses. Atributes akses ada kartu akses, ada PIN mailer, ada panduan aktivitas kartu akses, ada tampilan website akses, dan ada melihat saldo efek. Dan selanjutnya ada melihat mutasi efek, dan ada melihat data transaksi. Selanjutnya ada melihat data netting hak atau kewajiban transaksi, dan ada melihat saldo dana, dan ada melihat mutasi dana. Selanjutnya ada akses via ATM. Pengembangan fasilitas akses. Fasilitas akses terintegrasi dengan jaringan ATM. Rekening dana nasabah adalah rekening atas nama nasabah yang disimpan di bank yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Dan yang terakhir ada bank administrator RDN.